Sangguplah kita tahan uji, tahan batin. Sekarang mari kita lihat kenapa saya dan saudara diuji. Kenapa kadang-kadang Tuhan memberikan kita memahami hal-hal yang sangat berat dalam hidup kita. Saya mengajak saudara untuk merenungkan. Pertama, di dalam surat Yakobus pasal 1. Saya bawa Alkitab yang kecil, saya mau baca di Alkitab saja. Surat Yakobus, dengan Tuhan berkata di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, bagian yang pertama ini saya bilang ujian itu memberikan kedewasaan. Ujian membawa kedewasaan rohani buat kita, saudara. Nah, di dalam pembacaan surat Yakobus ini dia mau menasihatkan kita agar saudara dan saya dapat melihat ujian itu sebagai alasan untuk berbahagia. Kok penderitaan itu bahagia, Bapak Saudara? Ujian itu sebagai alasan untuk berbahagia. Mengapa, saudara? Karena firman Tuhan bilang ujian itu menghasilkan keuntungan yang positif. Ujian itu, saudara, menghasilkan ketekunan. Ujian itu menghasilkan buah. Dan kalau buah itu matang, saudara memberikan satu kedewasaan, saudara. Kenapa banyak orang Kristen tidak pernah dewasa? Bertahun-tahun lahir sebagai orang Kristen, sudah melayani sekian lama, tapi tidak pernah dewasa, tidak pernah bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa karena tidak tahan uji. Karena Bapak Ibu Saudara, dengan ujian yang kita alami itu akan memberikan kekuatan tersendiri. Jadi jangan pernah saudara menyalahkan Tuhan. Banyak orang Kristen itu menyalahkan Tuhan ketika dihadapkan dengan sesuatu yang sangat berat. Tapi saudara, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang memang sulit, anggap itu Tuhan sedang mengajar kita, saudara. Tuhan sedang membentuk kita supaya iman kita itu menjadi iman yang kuat, menjadi orang Kristen yang, saudara, kalau saya dan saudara tidak pernah dapat ujian, saudara, kita nggak tahu siapa diri kita sebetulnya. Kalau kita diuji, kita akan tahu siapa diri kita. Benarkah kita sungguh-sungguh punya Tuhan? Kalau orang yang tidak pernah dapat ujian itu, saudara, ya, ketika dia dihadapkan dengan satu ujian, lari, tinggalkan Tuhan. Lalu berat masalah itu, baru
dapat masalah sedikit sudah menyalahkan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kapan kita menjadi dewasa? Kapan kita menjadi orang Kristen yang kuat? Kapan kita menjadi orang Kristen yang berbuah? Saudara, kita Tuhan mau mengajar kita, memproses kita supaya benar-benar lewat ujian itu, saudara dan saya akan ada kekuatan tersendiri. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara dan saya jalankan ujian, jangan cepat mempersalahkan Tuhan. Tuhan sedang memproses kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ujian itu supaya kita memuliakan Tuhan. Kalau ada ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ujian itu berupa sakit penyakit. Saya punya tim doa namanya Persekutuan Doa Kasih. Salah satu anggota persekutuan doa ini, dia punya anak dulu pramugari cantik sekali. Tetapi sekarang dia sudah sakit, komplikasi. Lalu dari wanita yang cantik itu semua sudah habis. Tangannya sudah dipotong, kakinya sudah dipotong. Pada waktu saya bertemu dia di Bogor, saudara, saya bertemu dengan seorang wanita yang kakinya sudah tidak ada, tangan-tangannya sudah tidak ada. Saya bilang, waktu saya mau berdoa, saya menaruh kasihan, saudara. Tuhan, kenapa Tuhan tidak ambil sama dia cepat, supaya dia damai dengan apa di surga. Tapi saya melihat orang ini sudah tidak sempurna hidupnya, tetapi dalam hidupnya dia menunjukkan sukacita yang luar biasa, saudara. Dia tetap setia. Biasanya kalau orang sakit kayak begitu sudah cerewet bukan main, sudah mungkin ingin cepat-cepat mati. Tapi sampai saudara dokter mau tusuk jarum di tubuhnya dia, sudah nggak bisa masuk jarum itu. Waktu kami berdoa lalu saya bilang, Sani, darah Kristus mengalir di dalam tubuhmu. Itu yang menjadi kekuatan dia sampai hari ini, saudara. Belum mati-mati. Tapi saya mau kasih tahu kita semua, itulah kalau Tuhan memberikan kita kesempatan mengalami hal yang demikian, biarlah kita memuliakan Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Hanya Tuhan yang dimuliakan, dipermuliakan. Jangan mempersalahkan Dia, tapi Dia sedang memproses kita. Di dalam 2 Korintus pasal 4, boleh minta tolong pendeta ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18 sekarang. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 dan 18 sekarang. Apa kata firman Tuhan? 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Saudara, di sini Rasul Paulus yang mengajar kita, mengingatkan kita
penderitaan, ada masalah, saudara, itu sementara. Ya, saya melihat sebuah kemuliaan itu, saudara, berbobot, berisi, berkualitas. Kemuliaan itu artinya memberikan kualitas yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kalau penderitaan kita, masalah kita yang kita alami ini, saudara, sesungguhnya akan menghasilkan kualitas ilahi yang terbaik. Jadi kalau saudara dan saya bisa melewati ujian-ujian, melewati penderitaan itu, saudara, Bapak Ibu Saudara, saya menulis sesuatu yang berkualitas untuk Tuhan. Kadang-kadang kan kita nggak kuat kalau dihadapkan hal yang seperti itu, saudara. Ada jemaat yang stroke, dia dokter. Waktu saya datang, saya berdoa. Istrinya bilang, "Mereka kontrol sudah mati cepat." Karena tidak tahan dengan penderitaan. Dulu dokter suka operasi orang, suka belah perut, karena dia dokter kandungan, suka menolong orang. Sekarang dia tidak berdaya lagi. Menunggu apa keputusan Tuhan. Saya bilang, waktu inilah Tuhan sedang memproses Bapak. Tuhan sedang mengajar Bapak untuk Tuhan. Bapak bisa enggak memuliakan Tuhan di saat-saat Bapak sedang memuliakan? Kalau dulu Bapak jadi orang yang luar biasa, tapi sekarang Tuhan sedang memprosesmu untuk melihat Tuhan, hamba Tuhan yang berkuasa dalam hidup ini. Walaupun setengah mati, setengah hidup, saudara, sudah tak berdaya. Tapi bisa enggak, saudara, di saat kita sedang dalam, kita pikirkan masalah kekekalan, pikirkan Tuhan, muliakan Tuhan dalam hidupmu, supaya ayat Tuhan yang kita agungkan, muliakan, Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Aduh, luar biasa. Saya bilang saat ini, saat kita hidup ini, kalau nggak punya Tuhan Yesus, kenapa ada banyak orang kalau lihat berita-berita yang ya, baru saja ada berita tadi pagi sebelum saya kerja, ada seorang ibu menjual anak gadisnya kayak hidung gelang. Karena apa? Tidak tahan dengan masalah ini. Ada istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya. Banyak hal yang membuat orang putus asa. Karena apa, saudara? Tidak sanggup dengan setiap masalah yang terjadi dalam hidup. Saudara, saya tadi bilang masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini banyak. Tapi kita belajar, mari kita belajar bahwa setiap masalah yang terjadi itu, walaupun itu memang berat, walaupun itu mungkin sangat pahit, tapi harusnya Tuhan diagungkan dan dimuliakan, saudara. Karena Dia itu yang akan memberikan ketenangan bagi kita. Tuhan akan memberikan sukacita kalau kita punya Tuhan, saudara. Bagian yang ketiga, saudara, ujian itu bisa nggak membuat kita tahan ujian? Tahan.
Kemarin saya jalan lalu di ke Magelang, saya lihat kompor bagus lagi di pameran. Tahan baik supaya memuaskan konsumen atau saya lihat ya, bagus juga. Masak air, terusan bakar. Kalau mau memasak ya harus tinggal korek, lalu colok, ada api, baru nyalain kompor. Lama kalau sudah lama. Kalau saya itu tidak perlu cetek, api berkurang. Air dalam lagi air mendidih. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, Saudara, ujian yang saudara dan saya alami, ujian yang dialami oleh orang-orang Kristen itu, Saudara, bukan Tuhan memberikan ujian kepada kita bukan supaya kita menjadi kalah, bukan supaya kita menjadi lemah sesungguhnya, tetapi Tuhan memberikan ujian kepada kita itu supaya kita mau saksikan kepada dunia bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan kita hebat, Tuhan orang kita itu luar biasa. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan kita itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, tahan ujian. Nah, ini saya sedang dihadapkan dengan ujian. Kalau tadi saya tanya Pak Rudi mau kembali nggak? Iya, Bang. Dia bilang siap, walaupun di sana berat, Pak. Orang Ambon memang harus pulang. Saya nanti tanggal 30 September ya, saya akan mengakhiri tugas saya sebagai gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia Elimanggung, karena aturan anggaran dasar gereja itu umur 60 tahun. Kalau di sini 58 ya? Enggak, 60 sudah 60. Oh, 60. Sama. 60 pendeta menetapkan jabatan. Padahal di Ambon itu, saudara, saya lagi bangun gereja. Tiang-tiang sudah berdiri. Lantai bawah untuk ibadah belum sempurna, tapi sudah bisa dipakai. Sudah bisa dipakai. Baju. Lah kalau tanggal 30 saya harus meletakkan jabatan, berapa bulan lagi nih, saudara? Saya sedang diuji. Nanti saya sudah melayani lagi dong. Bagaimana benar? Sudah lepas tugasnya, sudah selesai. Kalau gereja tidak memperpanjang berarti nasibku selesai. Selesai, oke. Tapi saya belajar dari khotbah saya ini, saya harus tahan ujian. Ya, saya mau menunjukkan bahwa seperti Ayub, ya, Ayub ini seorang yang tahan uji luar biasa. Ayub ini kalau saudara baca Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 3, saudara, Tuhan tanya kepada Ayub. Jadi iblis ini, saya bilang ya, Bapak Ibu Saudara, iblis ini punya tugas adalah menghancurkan kehidupan orang percaya. Coba catat itu baik-baik. Iblis ini dia bekerja berkeliling dunia, berkeliling gereja-gereja, mengelilingi kehidupan rumah tangga Kristen
Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, kita agungkan Dia. Rancangan Dia buat kita yang terbaik. Ada amin, saudara. Kita punya rancangan yang terbaik. Jadi ketika iblis datang ketemu Tuhan, lalu Tuhan tanya, kamu kerja apa iblis? Setan. Karena Tuhan tahu iblis baru ketemu dengan Ayub. Bagaimana iblis mau menghancurkan Ayub, menjatuhkan dia, keluarganya habis, istrinya, harusnya istri itu menolong suami ya. Setuju saudara? Setuju. Oh, jawabannya kurang semangat. Istri harus menolong suami ya. Amin. Setuju? Bukan menolong suami tapi apa? Menjatuhkan suami itu. Istrinya Ayub itu jelek, itu jangan diteladani Bapak Ibu Saudara. Jelek sekali. Kalau ada istri-istri yang kayak gitu bertobat Bapak Ibu Saudara. Kalau suami sedang masalah, angkat dia. Bagaimana Bos? Angkat, hibur, kuatkan, bukan menjatuhkan dia. Ayub begitu Saudara. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan itu pembela kita. Amin saudara. Amin. Tuhan membela kita. Ketika diperhadapkan Tuhan bilang, oh saya kenal siapa Ayub itu saudara. Ayub orang yang apa saudara? Orang yang jujur, orang saleh, orang yang kuat, teguh, punya pendirian yang tinggi, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Itu loh dari keluarga yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan ada masalah sedikit lari tinggalkan gereja. Ada sedikit masalah lari, nggak mau melayani Tuhan lagi. Yang kaya begini mana bisa tahan uji saudara? Nggak akan. Baru usaha begitu, semaju-maju kasih salah. Karena kita belajar dari Ayub bahwa dia tahan walaupun ujian itu datang. Hartanya habis, anak-anaknya habis. Dia tetap apa sekarang? Setia? Setia. Amin saudara? Amin. Tetap setia. Mari kita belajar dari orang-orang seperti itu sekarang. Tuhan yang akan mengawal kita. Jadi Tuhan lihat siapa kita. Dan ini yang saya bilang, yang terakhir ini saya mau bilang bahwa ujian itu membentuk karakter kita. Dengan kita mengalami ujian saudara, Tuhan mau melihat karakter saudara. Siapa saudara sebenarnya? Orang Kristen yang loyo-loyo, orang Kristen yang Sontoloyo ya. Orang Kristen waduh, makanya jadi orang Kristen itu jadi orang Kristen tenang ya. Sekarang ini kan kita sedang diuji Bapak Ibu Saudara. Rakyat, orang-orang kita sedang diuji ya. Kita pengen, Tuhan mungkin pengen lihat orang-orang Kristen ini orang Kristen tenanan apa enggak sih? Orang Kristen yang sungguh-sungguh apa enggak? Gereja tutuplah. Ya. Kita sedang mau membuka daerah Samlaki Bapak Ibu Saudara. Di Samlaki ini mayoritas Kristen. Jahat sekali Bapak Ibu Saudara. Kan kita punya saudara orang Kristen itu juga jahat. Waktu saya datang, ada seorang hamba Tuhan, Pak Laya bilang. Lalu kita sudah lanjut bersekutu. Saya bilang, mulai hari Minggu mulai beribadah. Mereka tahu bahwa kita sudah mulai gereja di situ, saudara. Karena orang-orang dari gereja yang merasa diri punya Maluku, yang merasa diri tuan tanah di situ, yang merasa diri punya umat semua di situ lalu. Ya
tiap minggu dong datang di situ, lalu pakai baju seragam, lalu kawal pendetanya. Tujuannya jangan beribadah. Itu orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Jangan beribadah. Disuruh tutup gerejanya. Ini ketahuan karakter kita ini, saudara. Di situ Tuhan mau menunjukkan siapakah kita. Sungguhkah kita menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa. Saya bilang sama Bapak Pendeta, apa-apa biar mereka tulus, ibadah aja jangan takut. Kalian khotbahin dong saja. Biar dong datang situ Bapak bikin ibadah, kalau khotbahin dong saja. Ngapain takut? Negara sudah menjamin kita dalam beribadah. Kenapa takut, Pak? Iya Pak, iya Pak. Tapi itu mampu nggak saudara kita tahan uji dalam perjalanan? Karena Tuhan, saya mau bilang, Tuhan mau mengajar kita, Tuhan menguji, mencoba kita tuh dengan berbagai hal. Kadang ada orang Kristen yang lama beribadah di gereja, tak pernah dapat pekerjaan. Saya mau tanya, mau setia biar nggak ada pekerjaan? Mau nggak setia, Bapak Ibu? Suami nggak pulang-pulang. Istri mau setia nggak? Jawabnya masih ragu. Istri nggak pulang-pulang, anak nggak pulang-pulang. Mau nggak setia? Saudara, kita sedang diproses oleh Tuhan lewat berbagai hal. Sekarang pada tadi nggak digaji, Pak. Waktu COVID itu saya 3 bulan nggak digaji, saudara. Ya saya nggak mempersalahkan jemaat. Oh nggak ada uangnya kok. 3 bulan nggak digaji. Tapi masih agak ya, Tuhan pelihara. Amin. Itu berupa ujian semuanya. Ada yang sakit-sakit belum mati-mati. Jangan mati dulu. Tapi masih hidup sampai hari ini, saudara. Amin. Diuji, sanggup enggak? Masih setia sama Tuhan. Itu yang saya bilang, kita mau taat apa enggak? Yang terakhir, saudara, dari firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 50. Dan saya bilang ini pembentukan karakter luar biasa. Saya mau mengajak saudara untuk belajar dari Yusuf. Apa yang diperoleh Yusuf, saudara, dari segala ujian yang dia hadapi, saudara, ketika Yusuf mulai dijual. Dia dijual oleh keluarganya sendiri, oleh kakak-kakaknya, oleh saudaranya, orang tua. Lalu kemudian apa? Difitnah. Dia difitnah. Tidak sedikit orang sering memfitnah kita. Betul nggak? Ada nggak yang suka memfitnah dan suka difitnah? Ada. Yusuf dipenjarakan. Tapi saya mau kasih tahu kita semua, ketika Yusuf dihadapkan dengan ujian ini, mari kita belajar. Yusuf itu membuktikan dirinya sebagai orang yang jujur, tulus hati. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan bersama istri Potifar. Kalau mau nyeleweng, Yusuf bisa. Dia punya integritas yang luar biasa. Mana seorang laki-laki disorotkan seorang wanita
yang nggak mau. Itu integritas. Dilihat betul-betul di orang siapa Yusuf itu sedang. Menurut saya Yusuf itu orang rendah hati. Setuju nggak Yusuf itu orang rendah hati? Bagaimana dia mengalami penderitaan itu? Pas saudaranya menjual dia, fitnah dia. Tapi ketika Yusuf sudah jadi orang sukses, saya suka bilang bos Dedi atau orang lain, kalau saya sudah berteman dengan beliau waktu dia masih susah, belum punya waktu itu saya baru kenal Pak Dedi ini punya mobil dulu itu Corona kan. Toyota Corolla. Baru kenal. Ya, tapi beliau bantu saya waktu itu. Saya kuliah itu dikasih tiap bulan 100.000 ya Pak. Ya membantu saya setiap bulan 100.000. Lalu saya doain. Sekarang kan saya lihat beliau mobilnya, banyak sekali mobilnya di rumah. Kalau saya bilang, bos, pendeta Agung kalau datang, kamar yang kantor itu sama mobil yang namanya mobil Afif itu jangan orang pakai ya bos, itu saya pakai. Jadi kalau saya datang kunci sudah standby, kamar sudah dibuka. Kemarin saya takut waktu saudara naik kapal dari Surabaya itu, dari Ambon, nggak ada kasur, dari Ambon ke Surabaya. Bawa 25 anak itu, saudara kita tidur, datang itu penumpang dari Papua sudah ambil kasur-kasurnya. Jadi kita tidur di atas kayu sen-sen. Badan saya 3-4 orang sakit, saya harus bawa mereka ke rumah sakit. Giliran saya datang ke sini saya sakit saya. Tadi kemarin sore saya cari dokter yang jaga kantor rumah. Telepon banyak saja dengan Pak Rudi. Saya bilang, saya tidak mau merepotkan mereka. Saya cari jalan, saya cari dokter spesialis. Saya dapat dokter spesialis perempuan. Saya masuk di dalam, loh, kok ada cewek-cewek banyak? Saya tanya ini terima pasien umum kan? Oh terima Pak. Tapi di dalam banyak cewek. Ternyata dokter kecantikan. Lalu tadi Pak Jadi bilang, makanya Bapak sehat karena ketemu dokter itu banyak. Tapi akhirnya saya diperiksa darah tinggi itu 190 plus 90. Wah ini apa dia sentak saya bilang bapaknya pikiran banyak kan? Betul. Lagi mikir, lagi banyak berpikir. Saya kasih obat dulu. Oh saya sudah bawa, tapi saya mau minum dulu. Amlodipin. Tapi saudara, di situ Tuhan mau menguji siapa yang kita sendiri. Ya, jadi orang yang saya belajar dulu. Yusuf ini tidak mau membalas kejahatan. Dia mau menerima saudara-saudaranya walaupun dia disolimi ya katanya ya. Dia disolimi, dia disakiti, dia pokoknya dibencilah sama saudara-saudara. Tapi apa? Ketika dia jadi orang besar, jadi orang kaya, dia tidak membalas kejahatan oleh saudara. Dia malah menolong saudara-saudara, menjamu saudara-saudara, memberkati saudara. Jadi orang Kristen seperti itu saudara. Kita belajar dari Yusuf, walaupun dia dihina, difitnah, dipenjarakan, dijual, dia jadi orang besar, orang sukses. Dia tidak membalas. Benar.